Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia yang relatif murah. Semua karbohidrat berasal dari tumbuhan. Karbohidrat dalam bentuk gula, sederhana, mudah larut dalam air dan mudah diangkut ke seluruh tubuh. Karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Di dalam karbohidrat sederhana dibagi lagi nih menjadi 4. Di dalam karbohidrat sederhana itu ada 1 monosakarida sebagai eksosa, ada 3 jenis yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida, ada 4 jenis yaitu sukrosa atau sakarosa, maltosa, laktosa, dan trehalosa. Yang ketiga ada gula alkohol, ada 4 jenis yaitu sorbitol, manitol, dulsitol, dan insitol. Yang keempat yaitu ada olosakarida, terdapat dalam biji-bijian, kacang-kacangan, tidak dapat dipecahkan oleh enzim pencernaan. Yang selanjutnya yaitu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks juga dibagi lagi nih di dalamnya. Karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida. Ada 3 jenis yaitu 1. Pati merupakan karbohidrat utama, terdapat dalam padi-padian, umbi keras, jagung, gandum, kacang-kacangan, ubi talas, dan singkong. Yang kedua yaitu dektrin, dibentuk dari hidrolisis pati yang dipanaskan secara kering. Contohnya yaitu roti. Yang ketiga yaitu ada glikogen. Glikogen ini simpanan karbohidrat dalam tubuh, terdapat dalam hati dan otot. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat yaitu 1. Sebagai cadangan energi atau sumber energi. Di dalam 1 gram karbohidrat itu terdapat 4 kalori. Yang kedua yaitu sebagai pemberi rasa manis. Yang ketiga sebagai penghemat protein. Yang keempat sebagai pengatur metabolisme lemak. Yang kelima membantu pengeluaran defekasi. Yang keenam merupakan kebutuhan sehari-hari. Proses metabolisme. Proses metabolisme karbohidrat ini terdiri dari 4 fase, yaitu glikogenesis yang terdapat di sitoplasma. Yang kedua yaitu glikolisis. Yang ketiga yaitu siklus Krebs yang terdapat di mitokondria. Yang keempat yaitu fosfolirasi. Glikolisis. Apa sih glikolisis itu? Glikolisis itu perubahan dari glukosa menjadi asam pirufat dengan reaksi dengan aerob. Yang kedua yaitu perubahan glukosa menjadi asam laktat anaerob. Fungsinya yaitu menghasilkan ATP. Tempatnya yaitu di sitoplasma. Aerobik glikolisis menghasilkan 8 ATP dan anaerobik glikolisis menghasilkan 2 ATP. Proses glikolisis. Proses glikolisis terdiri dari 2 fase, yaitu 1. Persiapan atau fase heksosa, membutuhkan energi, memerlukan 2 molekul ATP, memecahkan gula heksosa menjadi molekul 2 triose fosfar. Yang kedua yaitu penghasil energi atau fase triosa. Hasilnya yaitu 4 ATP, 2 molekul pirufat, dan 2 molekul NADH plus H. Siklus Krebs. Siklus Krebs itu penemunya bernama Hans Krebs. Siklus asam trikarboksilat TCA cycle. Fungsi utamanya yaitu lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat
lipid, dan protein. Glikogenesis, proses yang terjadi jika kadar glukosa darah turun, sehingga tubuh akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Glikogen diuraikan oleh enzim yaitu glikogen fosforilase dan debranching enzim. Selanjutnya yaitu metabolisme protein. Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup. Fungsi utamanya sebagai unsur pembentuk struktur sel, misalnya dalam rambut, wol, kolagen, jaringan, penghubung, membran sel, dan lain-lain. Selain itu, dapat pula berfungsi sebagai protein yang aktif seperti enzim yang berperan sebagai katalisator segala proses biokimia dalam sel. Protein aktif selain enzim yaitu hormon, hemoglobin, protein yang terikat pada gen, toksin, antibodi atau antigen, dan lain-lain. Metabolisme protein adalah metabolisme dari asam amino itu sendiri dan merupakan suatu rangkaian asam amino. Protein tersusun dari asam amino. Dalam asam amino terdapat unsur nitrogen. Sintesis protein dibagi jadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah sintesis RNA secara enzimatik dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Untuk transkripsi, suatu gen hanya salah satu rantai DNA yang digunakan sebagai cetakan atau template. Transkripsi dikatalis oleh enzim RNA polimerase. Sintesis RNA selalu bergerak ke satu arah untuk menginisiasi transkripsi. RNA polimerase berikatan pada suatu daerah di DNA yang disebut promoter. Perbedaan urutan nukleotida dari promoter berbagai gen menyebabkan perbedaan tingkat efisiensi dan regulasi dari inisiasi transkripsi gen tersebut. Yang kedua yaitu translasi. Translasi merupakan proses sintesis protein di dalam sel. Sebelum sintesis protein dimulai, setiap jenis tRNA berikatan dengan asam amino spesifik. Reaksi ini dikatalis oleh enzim aminoasil, template RNA, transfer RNA, sintetase bersama dengan ATP, sehingga terbentuk aminoasil tRNA. Pada tRNA terdapat antikodon yang akan berpasangan dengan kodon yang terdapat pada mRNA. Setiap macam aminoasil tRNA sintetase akan menggabungkan asam amino tertentu pada tRNA yang spesifik pada tRNA inisiator. tRNA terikat pada asam amino metionin yang termodifikasi, yaitu N-formylnetrionin. Proses sintesis protein terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi adalah proses penempatan ribosom pada suatu molekul mRNA. Elongasi adalah proses penambahan asam amino, dan terminasi adalah proses pelepasan protein yang baru disintesis. Penguraian protein dalam tubuh. Manusia melakukan pergantian protein tubuh sebanyak 1-2% dari total protein tubuh, khususnya protein otot. Dari total asam amino yang dihasilkan melalui proses tersebut, sebanyak 75-80% digunakan kembali untuk sintesis protein baru, sedangkan 20-25% sisanya akan membentuk urea. Jika jumlah protein terus meningkat, maka protein sel dipecah jadi asam amino untuk dijadikan energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Pemecahan protein jadi asam amino terjadi di dalam hati.
dengan proses deaminasi atau transaminasi. Deaminasi adalah proses pembuangan gugus amino dari asam amino dalam bentuk urea. Transaminasi yaitu proses perubahan asam amino menjadi asam ketok. Deaminasi maupun transminasi merupakan proses perubahan protein menjadi zat yang dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Pemecahan protein dalam tubuh yaitu sebagai berikut. 1. Transminasi tadi tuh alanin plus alfa menjadi ketoglutarat menjadi pirufat plus glutamat. Yang kedua, diaminasi asam amino plus NAD plus menjadi asam keto plus urea atau NH3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.